رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Terlebih dahulu mari kita mengkhususkan rasa syukur alhamdulillah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak mengkaruniakan nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat di mana pada pagi hari ini kita masih berada di salah satu tempat terbaik di muka bumi, fi baitin min buyutillah, di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, sampai detik ini kita masih dapat melaksanakan rangkaian amaliyah Ramadan di hari yang ketiga di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kesyukuran dan seluruh rangkaian amaliyah Ramadan kita akan menjadi amal yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita yang hadir pada pagi hari ini, semoga pada saatnya nanti Allah berkenan untuk menggolongkan kita menjadi ahlus syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bersyukur dan bersyukur, itulah kalimat yang paling utama manakala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali dapat berjumpa dengan Ramadan. Tidak ada kegembiraan bagi seorang mukmin manakala doanya diijabah oleh Allah ketika dia dapat kembali berjumpa dengan Ramadan. Lebih dari itu, kalau kita berpikir lebih dalam, sesungguhnya kesempatan untuk berjumpa dan mendapatkan kemuliaan Ramadan justru lebih banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan itu kepada kita dibanding dengan kesempatan yang Allah berikan kepada Rasulullah sendiri. Sebab Rasulullah, Bapak Ibu, itu dari lahir sampai wafat usia lebih kurang 63 tahun. 63 tahun usia Rasulullah, beliau cuma diberikan oleh Allah kesempatan untuk berjumpa 9 kali Ramadan. Maksudnya 9 kali puasa Ramadan, 9 tahun. Kewajiban puasa Ramadan itu disyariatkan tahun kedua Hijriah. Jadi kalau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah wafat, belum sempat berjumpa Ramadan. Artinya Rasulullah cuma dapat kesempatan berjumpa dengan 9 kali Ramadan. Maka pada pagi hari ini, coba kita hitung berapa umur kita masing-masing. Ada yang 30, 40, 50,
60, 70 atau bahkan lebih dari itu. Kalau seandainya usia kita saat ini 50 tahun, ini seandainya. Dan seandainya kita baligh itu pada usia 15 tahun. Usia 15 tahun itu masa maksimal. Jadi seorang anak, terlepas laki-laki atau perempuan, kalau sudah usia 15 tahun, ternyata 15 tahun itu mayujad alamatul bulugh, tidak didapati tanda-tanda baligh, maka 15 tahun lebih 1 hari dia sudah dihukumkan baligh. Ini masa paling lambat Bapak Ibu. Jadi seandainya dia baligh usia 15 tahun, kalau sekarang dia usia 50 tahun, berarti sejak baligh 35 kali Ramadan sudah dia jumpai. Sekarang kalau kita hitung 35 kali Ramadan itu dibandingkan dengan Rasulullah sendiri yang sempat berjumpa 9 kali Ramadan, berarti kesempatan untuk berjumpa Ramadan, untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan yang kita dapatkan hampir 4 kali lipat dibandingkan dengan kesempatan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Benar? Masih tidak bersyukur manusia ini, Pak. Maka kita jangan main-main dengan Ramadan. Kalau hari ini kita masih dapat berpuasa, besok tidak ada jaminan apakah kita masih dapat menunaikan kewajiban yang sama. Kalau hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat subuh, maka besok tidak ada jaminan yang dapat memastikan apakah kita masih dapat berjamaah dalam sholat subuh seperti ini. Lebih-lebih saat ini kita berada di bulan istimewa, bulan Ramadan. Kita bersyukur lagi Allah mentakdirkan kita hidup di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Negerinya beriklim tropis. Panas tidak terlalu panas, dingin pun tidak terlalu dingin. Coba bandingkan dengan saudara-saudara kita yang hidup di tanah Arab, Pak. Jangankan Ramadan, bulan Rajab baik, kalau sudah datang bulan Rajab itu cuaca panasnya udah luar biasa. Semakin maju ke bulan Sya'ban, panasnya luar biasa. Maju lagi sampai ketemu Ramadan, semakin hebat panas cuacanya. Kalau ibu bapak tidak percaya, silahkan tanya dengan jamaah yang pernah umroh bulan Ramadan. Salat subuh, Pak, cuaca di Madinah itu pernah salat subuh 42 derajat. Ini subuh apa setengah hari? Kita di Palembang ini 36, 37, mata kita lah cengis-cengis, ngelip-ngelip, sipit kalau. Nah ini artinya kita bersyukur. Allah tunjuk kita dengan kondisi hidup di negeri yang kita dapat bertahan sehingga bisa maksimal melaksanakan rangkaian ibadah puasa Ramadan. Ramadan yang identik dengan puasa, ya, tentu tidaklah cukup kalau cuma sekedar kita bersandar pada puasa Ramadan tanpa kita memperhatikan amalia-amalia sunnah yang ada di dalamnya. Dan kita perlu pahami sebenarnya untuk apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, berlapar, menahan haus, menahankan perut yang kosong dari mulai sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Pasti Bapak Ibu ada hikmah yang baik di balik penerapan syariat yang Allah perlakukan kepada setiap hambanya. Puasa Ramadan ini sesungguhnya ibadah yang bertujuan untuk mentarbiyah, mendidik kita. Ada nilai-nilai pendidikan di balik disyariatkannya pelaksanaan ibadah puasa. Yang pertama Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala
mendidik kita untuk menjadi manusia yang berlaku disiplin waktu. Ini yang pertama. Mumpung kita masih di awal Ramadan, masih tanggal 3 Ramadan pagi ini. Jadi dengan puasa kita dididik untuk jadi manusia yang berlaku disiplin waktu. Dalam hal ini adalah disiplin dalam waktu makan dan minum. Dalam berpuasa Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, "Hei fulan, hei hambaku," kata Allah, "kalian boleh makan dan minum, tapi tidak boleh semau kalian." Bukan berarti 24 jam full kita tidak makan, tidak minum, tapi ada waktu tertentu di mana kita diperbolehkan oleh Allah untuk makan dan minum. Tapi ada juga manusia yang terjatuh gagal dalam pendidikan disiplin waktu makan dan minum ini, Pak. Siapa mereka? Mereka itulah orang-orang yang melampaui batas makan dan minum ketika mereka berbuka puasa. Sampai Imam Al-Ghazali menyatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, hati-hati ketika Anda berbuka. Janganlah Anda makan dan minum dengan menjadikan porsi makanmu berlipat ganda. Kalau kau lakukan hal itu, maka apalah faedah dan makna engkau berpuasa. Ada wong ketika berbuka, Pak, Masya Allah, sekali makan 2 piring. Begitu ditanya, habis apa tidak ente? Habis Ustaz. Alangkah besarnya nafsu ente. Ini namanya makan jamaah takhir, Ustaz. Ha? Makan pakai jamaah takhir? Iya Ustaz, jatah siang dibayar di waktu malam. Kan siang tidak makan. Jadi malam makannya 2 piring, namanya jamak takhir dalam makan. Setahu anak yang ada istilah jamak takhir itu cuma sholat, itu pun kalau musafir. Iya kan? Ini dia pakai istilah dewek, makannya double disebut makan jamak takhir. Kita kalau sudah urusan makannya tidak usahlah munafik lah. Tidak muda, tidak tua. Yang tua tu pecah belah, nyendek-nyendek, lesu-lesu. Kadang-kadang mau nafsu makannya, urusan makan lebih dahsyat daripada yang muda. Tidak salah-salah duduk di masjid dengar ceramah. Cuma waktu dari masjid masuk pasar beduk dia. Nah, uji kita mengaji. Bertemu di sini. Nak ngoleh ke cucung bukuan. Tahu apa cucung umur 5 tahun urusan buku. Iainya tu lah nak numpes nak majunya. Kalau nak nyengok nafsu. Dan subhanallah memang di Palembang ini negeri berkah, Pak, tempatnya makanan. Tidak salah kalau disebut negeri ko'o, apalagi bulan Ramadan. Segala makanan simpanan dari zaman Belanda bingin metu galo. Glenak, kipau, mentu, bogi, songol-ongol, madan sahmin, pentol, beduk, singgo kami. Nak dibeli galo. Nak dibeli galo. Baru jam 5:30 berjejer dibariskannya oleh wak itu pucuk meja, pecah gerbong baba ganjang. Uji anaknya belum, Mbak, berbuka. Tak tahu, aku ternyingok baik. Begitu azan maghrib dikongkon anaknya berbuka, tidak, aku nak semayang dulu. Alah kemantap takbir. Dia lagi setengah baca Fatihah, rami di belakang sana bunyi piring mangkok kentang-kenting, lagi semayang, berfikir juga hatinya melang-melang. Ya Allah, tinggali budak apa tidak aku ni. Kalau sudah urusan makan, subhanallah, inilah berkahnya, Pak, negeri kita ini. Uang merantau, dagang makanan, lagi berduit, Pak, di Palembang ni. Merantau, jualan makanan berduit. Yang jual bakso, jual cilok, apa lagi? Yang jual siomay, belum lagi makanan Palembang. Oh, macam-macam nama. Ada bakso setan, ada bakso bunting. Iya nih ya. Ada kan? Nah, kita buat pulau makanan besar-besar, buat gomak. Tak tahu kamu. Tahu gomak dah? Kalau tak tahu dengan gomak berarti budak itu produk baru. Ya. Musim ubi kayu, kalau ketemu ubi yang bagus-bagus buat gomak. Nah, buat kue bola, ada ubi selo. Buat kelepon, besar-besar, lemak-lemak. Jangan tulis pakai nama gomak kalau jualan di kacau itu, tulis pakai nama baru, granat Bangladesh.
Begitu dijinguk, apa dia ganat Bangladesh? Makanan lama tu lah, goma. Lah kalau dibabit, kepecah ganat kan dia, pecah isinya gula abang. Dulu Pak, ana waktu masih tinggal di Lemabang, sempat terbudi gara-gara namo-namo makanan ni. Lewat pasar Lemabang, lagi bermotor ke depan aku noleh, aku jengok tulisan sop buah. Dalam hatiku berfikir, yalah lemak sop buah itu kalau dihirup makan dengan nasi yang hangat ada rupanya kapan jengok es buah. Apel, melon, anggur, nata koko, apa lagi, rumput laut, njuk biji selasi, disiram susu. Segala makanan kalau sudah bertemu susu dah kata tak lemak, bapak ibu, lemak galau-galau. Iya ni kan. Segala makanan kalau sudah bertemu susu, jarit buruk celup di susu dikecop lagi lemak. Nah, tak percaya kamu. Belilah puan cantingan itu. Tahu puan cantingan? Susu kaleng nang. Ya. Nah, mbek kanibu buruk tu, kanibu tahu Nah, buka susu kalengan itu, celup ke kanibu buruk tadi, kecop. Lemak. Jadi yang lemak tu susunya, bukan kanibu buruknya. Ya. Kalau sudah urusan makan. Jadi yang pertama dengan puasa Ramadan, kita dididik untuk menjadi manusia yang berlaku disiplin dalam makan dan minum. Hati-hati. Kalau tidak benar Bapak Ibu, perut kita ini jadi gudang penyakit. Innal batna min khazainid da. Sesungguhnya perut itu termasuk jadi perbendaharaan. Dia akan menjadi gudang penyakit kalau kita tidak mampu untuk mengendalikan nafsu makan. Berapa banyak orang-orang yang ternyata mereka gagal saat mereka berbuka. Gagal ketika berbuka. Tapi Ustaz, halal galau, biar halal. Sekarang Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dari subuh sampai maghrib yang halal lagi kita dilarang. Apalagi yang kita ragukan kehalalannya. Walaupun halal bukan berarti semuanya nak kita makan di waktu kita berbuka, Pak. Dan tidak sedikit orang yang gagal paham Bapak Ibu. Dalam syariat itu kan ketika berbuka perut kita dia ada proses, Pak. Makan yang ringan dulu, baru makan dengan makanan yang menjadi makanan pokok. Ada yang nyebutnya makanan berat. Kalau makanan berat tu batu dengan kayu. Ya. Begitu bunyi tanda waktu berbuka, kalau di radio kan azan. Ya. Minumlah beberapa teguk air putih, makanlah beberapa butir kurma. Bahkan kita berbuka itu kan disunnatkan berbuka dengan kurma yang ganjil. Kalau sikok kedikitan, 2 genap, 3 jadilah. Kalau 5 gigi menyut, nyit. Ngapa? Makan kurma sekali 5. Ya men giginya tahan, tak apa-apa. Silahkan. Ya. Kalau di dalam kitab-kitab fikih, yang pertama bikhulwin, kita itu disunnahkan berbuka itu dengan makan makanan yang manis. Yang diprioritaskan makanan manis itu la tamassukhun nar, yang proses terjadinya tidak disentuh oleh api, artinya tidak dimasak di pucuk kompor. Maka itu afdalnya buah-buahan yang dimakan ketika berbuka. Tapi di Palembang ini rata-rata makanan kita berbuka di pucuk api kalau Pak, laksan, celimpungan, ya, benar kan yang dimakan itu. Nah, ujung pempek, model, pakam. Yang itu rata-rata kita makan. Artinya proses terjadinya kebanyakan di atas api, dimasak di kompor, ya. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, begitu masuk waktu berbuka, kadang-kadang ada bunyi suling. Nah, kawan laju. Buka. Zahabat zama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Itu doa buka, Pak. Yang selama ini kita tahu kan Allahumma lakasumtu wa bika aman.
Jadi begitu masuk waktu berbuka, zahabat zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Minumlah, makanlah beberapa butir kurma. Setelah berbuka baru Allahumma laka sumtu. Itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembani dalam kitabnya Siyarus Salikin pada babus saum, pada bab puasa. Ya. Kemudian yang kedua, dengan ibadah puasa Ramadan kita dididik untuk punya sifat kebersamaan. Kebersamaan yang dimaksud di sini adalah kebersamaan di dalam menahan rasa lapar dan haus. Yang sugih berduit kalau puasa lapar, yang buntu lebih lapar. Artinya yang kaya dengan yang miskin kalau sama-sama puasa semuanya merasa lapar. Kalau wong kaya puasa tidak lapar, wong miskin kelaparan, Pak. Nah, ini bingung anak. Ada tanda tanya, ada apunian. Ya. Nah. Kita dididik untuk merasakan yang namanya rasa lapar dan haus, sama-sama merasa lapar. Maka itu dalam rangkaian ibadah puasa Ramadan, kita dianjurkan untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial. Makanya ada anjuran kita untuk banyak bersedekah sebagai penyempurna rangkaian puasa Ramadan kita. Ada anjuran kita yang punya kelebihan, yang punya kemampuan untuk membukakan orang-orang yang berpuasa. Maksud membukakan itu pada waktunya. Makanya Bapak Ibu jingok di pinggir jalan, di lampu merah, di persimpangan ya. Kalau menjelang waktu berbuka, banyak wong bagi takjil, banyak wong bagi kurma, bagi banyu minum. Ada kan? Pernah jingok dah? Nah, kalau aku bukan pernah jingok lagi Pak, pernah nerimo malah. Kebetulan nak ceramah, tempatnya jauh. Jadi terpaksa anak berangkat sebelum maghrib. Pas menjelang buka itu waktunya macet luar biasa. Tahu-tahu kaca mobil ada yang ngetok. Nah, nginjuk kurma, nginjuk baju minum. Alhamdulillah. Inilah Bapak Ibu, nilai keutamaannya luar biasa. Kita kadang-kadang gagal paham Pak. Kita sibuk berpikir sedekah makanan minuman untuk orang tadarus. Padahal yang afdal itu nurut tuntunan sunnahnya, sedekah makan minum itu untuk orang yang berbuka. Kalau untuk orang tadarus anak tak ketemu hadisnya Pak. Bukan berarti tak boleh, bukan berarti sedekah makan minum untuk orang tadarus itu tak ada pahala. Boleh pahala juga, besar pahalanya. Tapi yang lebih afdal bersedekah makanan dan minuman buat orang-orang yang berbuka puasa. Itu yang lebih afdal. Maka Rasulullah mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu ka ajri sha'im min ghairi an yankusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka baginya mendapatkan nilai pahala puasa orang-orang tersebut dengan tidak mengurangi pahala puasa mereka sedikit pun. Ini yang afdal. Maka bagi yang punya kelapangan rezeki dianjurkan ya, untuk bersedekah, membukakan orang-orang yang berpuasa. Maksud membukakan itu pada waktunya. Jangan jam 12 dipaksa suruh makan. Ya. Ya, kalau pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma, dalam Islam Bapak Ibu banyak jalan menuju surga. Tidak pacak kita dapat berapa namanya beramal ini dengan modal besar, modal kecil tapi pahala besar. Pacak Pak. Cak mana caranya? Allah, beli ke buah, beli ke makanan, antar ke masjid. Tidak mesti kita ngajak wong banyak ke rumah. Ya men ada rezeki, duitnya ada, ngajak wong banyak ke rumah, ada apa-apa Pak, ngapa? Biar dapat fadilat pahala orang-orang yang berpuasa. Tidak bisa, ya sudah. Beli ke buah, beli ke makanan, antarkan ke masjid. Niatkan untuk siapa orang yang berbuka di masjid. Pahalanya sama. Atau barangkali menjelang maghrib rumah kita kedatangan tamu. Alhamdulillah, ini Allah ngirimi kita pahala. Allah ngirimi kita pahala. Jangan suruh balik, ente jangan balik. Ngapa buka di sini? Tapi jemaah ayolah letuk pula. Iya Pak Ustaz, aman tamu tu 2-3 ikut, aman tamu 3 mobil kan kau je. Lah benar pula. Beli ke sirup, masuk ke ciri, antar ke masjid. Atau beli kopi, masuk ke ciri, antar ke masjid. Cuma juk gula.
Yang kopi pahit baik, menjemelek mata jemaah ngapa kopinya pahit. Kepalangan beramal kalau baca ya yang maksimal ya lah. Nah. Mumpung Ramadan ada kesempatan bersedekah, sedekahlah. Kage ada masanya Bapak Ibu, barangkali kita sudah tidak mampu untuk bersedekah. Jadi kalaupun ada kesempatan bersedekah, walau sedikit, ya, bersedekah. Kage kita bakal jingok kemuliaan pahala sedekah itu yang begitu hebat, luar biasa. Yang penting ikhlas Bapak Ibu. Manusia ni kalau ikhlas wa insya-Allah tidak nunggu mati. Kadang-kadang masih hidup baik sudah dibalas oleh Allah buah keikhlasannya tadi. Dan ini sering anak sampaikan dalam ceramah Pak. Bagaimana orang yang ikhlas. Bapak Ibu pernah tak Bapak Ibu merasa pagi-pagi kita sedekah, bersedekah. Tahu-tahu siang kita dapat rezeki berlipat ganda dari apa yang kita sedekahkan tadi pagi. Benar? Pernah tak ngerasa Pak? Aku tadi Pak Ustaz tidak katik pikiran apa-apa. Ada orang minta sedekah, aku tunjuk duit 10.000. Tahu-tahu siang Allah tunjuk aku rezeki berpuluh kali lipat. Subhanallah. Nah inilah barangkali buah keikhlasan kita dibalas oleh Allah. Mati, tak usahlah dulu dipikirkan Pak balasannya. Allah tu tak mungkin ingkar janji. Mati pasti ditunjuk oleh Allah kalau memang kita ikhlas. Allah tak akan ingkar dengan janjinya. Yang galak ingkar janji itu caleg. Kalau Allah kata lokaknya ingkar dengan janjinya Bapak Ibu. Iya kan? Nah, makanya ada cerita Pak, ini cerita buah sebuah keikhlasan Bapak Ibu. Cerita antara seorang murid dengan guru. Cerita antara seorang santri dengan kiai. Ketika murid-murid kiai yang lain beli ke kiai kain, beli ke kiai baju koko, beli ke kiai kopiah. Santri ini sedih nian. Ngapa dia tak mampu, belum sanggup ngenjuk kiainya hadiah. Karena gawe dia cuma bertanam ubi kayu. Tahu tak nang kau ubi kayu? Bahasa Koreanya singkong. Ya. Suatu hari Bapak Ibu dia panen ubi kayu. Setelah dicabutnya, dibersihkannya, dimasukkannya kantong. Diantarkannya ke rumah Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa nang uji Kiai? Anu Kiai, aku ni lama kepengen nak ngenjuk Kiai hadiah. Cuma aku belum sanggup. Pagi ni aku cuma panen ubi Kiai, ubi kayu Pak Kiai. Nak aku hadiah ke dengan Kiai. Minta diterima ke Pak Kiai, jangan dinilai harganya. Senyum Kiainya. Terima kasih anakku Kiai, kau masih ingat dengan aku. Begitu dia pamit nak balik, kata Pak Kiainya, anakku, aku dah katik balasan apa-apa. Kau teringat dengan aku. Aku di belakang punya kambing sikok. Nah kambing itu mbeklah kau. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kau. Alhamdulillah. Sedekahnya ubi kayu, tahu-tahu balasan Kiai tak disangko-sangko Pak, tunjuk Kiai kambing. Senyum dia. Ditariknya kambing itu dengan seutas tali sepanjang jalan pintu besi rai jatuh senge. Narik kambing senge rainya. Nah kapan bertemu depan jalan pintu besi, bertemu kawannya. Uji kawannya, dari mana kancau kau? Aku dari rumah Pak Kiai katanya. Nah, aku genjuk Pak Kiai ubi kayu, alhamdulillah balik aku tunjuk Kiai kambing katanya. Muncul tak bandit kawannya tadi. Ai man mak itu jinjo Kiai nak aku beli ke kambing yang lebih besar, siapa tahu aku balik tunjuk Kiai motor. Dibeli kenyo kambing besar nian Pak, diantar kenyo ke rumah Kiai. Minta terima ke Pak Kiai, hadiah aku dengan Kiai. Mau kasih ji Kiai, dalam hati Kiai senyum. Ngapo? Untung dikit jadilah balik modal alhamdulillah. Ngapo? Kiai sedekah kambing kecil, balik je kambing besar. Begitu dia nak balik uji Pak Kiai, aku dah katik balasan anakku. Aku di belakang cuma punya ubi kayu, mbeklah kau. Jadi sedekahnya kambing, balasannya ubi kayu. Nah inilah kalau sedekah nak minta balasan. Sedekah beramal baik ada tujuan. Jangan pokoknya sedekah baiklah, ya. Bapak Ibu, penyesalan wong mati itu salah satunya Pak. Wong mati nyesel ngapo nian waktu hidup tidak sedekah lebih banyak. Iya. Begitu ditunjukkan oleh Allah kemuliaan derajat orang-orang yang ahli sedekah,
pahala orang yang sedekah. Nyesel dia. Ya Allah, ngapunian waktu hidup dulu aku tidak bersedekah lebih banyak. Itu satu. Kedua, ada nyesel manusia Bapak Ibu, ngapunian waktu hidup dulu tidak lebih banyak melangkahkan kaki berjalan ke masjid. Bertahun-tahun tidak masuk masjid. Sekali masuk masjid nyetak rekor saf paling depan, lebih depan dari imam. Wong tegak kalau dia dewek nguling. Berarti mayit. Mati. Ya Allah. Maka ada kesempatan untuk ke masjid. Ya. Mumpung kita masih diberikan Allah Ta'ala kesempatan untuk berjalan menuju masjid. Agak nyesel Pak. Nyesel. Ada sahabat Nabi Bapak Ibu. Dia nyesel waktu sakaratul maut. Tapi alhamdulillah matinya husnul khotimah. Ya. Nabi punya sahabat Bapak Ibu namanya Sya'ban. Sya'ban, bukan Sauban. Sya'ban ini memang tidak terlalu terkenal Pak. Di antara sahabat-sahabat Nabi yang lain memang dia tidak masyhur, tidak terkenal. Tapi Rasulullah tahu dengan Sya'ban. Sya'ban ini gawinya rajin nian salat berjamaah bersama Nabi. Apalagi salat subuh. Ada satu ciri Sya'ban ini Bapak Ibu, kalau dionya salat selalu nak di saf depan. Selalu nak di saf depan. Dan bukan coba di saf depan. Sya'ban ini kalau salat selalu nak di saf depan, nak di pojok terus. Di sudut. Tahu sudut? Bahasa Arabnya al-bucu. Ya. Cuma jangan pula wong salat di pojok kamu juluki Sya'ban. Ya. Kenapa Sya'ban nak ambil saf depan dan ambil tempat posisi di sudut? Karena Sya'ban tidak mau ibadahnya diganggu dan dia tidak mau mengganggu. Makanya posisi paling aman dekat dinding itu Pak, aman sebenarnya. Wong mondar mandir tidak diganggu wong, kita juga tidak mengganggu wong lain. Termasuk kalau kita ngajak anak-anak ke masjid. Satu, carilah tempat posisikan dia dekat dinding. Kedua, carilah posisi dekat tiang. Tapi masjid kita ni tak katik tiang. Terpaksa dekat ke dengan dinding. Tahu dinding? Al-Gedek. Nih. Nah, suatu ketika salat subuh Bapak Ibu, azan sudah berkumandang. Waktu nak qomat, tiba-tiba Rasulullah bertanya, "Aina Sya'ban?" Mana Sya'ban? Ngapa Sya'ban tak katik? Inilah Bapak Ibu ya. Bagaimana kita nyingok perhatian Rasulullah. Sampai Nabi itu tahu Pak, siapa yang biasa solat di belakang Nabi, lagi Nabi tahu, walau di sudut. Waktu nak qomat, Nabi noleh dulu. Sya'ban mana? Ngapa Sya'ban tak katik? Akhirnya ditunda dulu qomat. Lantaran kaget khawatir Sya'ban datang. Akhirnya karena takut solat subuh kesiangan, qomatlah. Solatlah Nabi dan para sahabat saat itu solat subuh tanpa kehadiran Sya'ban. Begitu selesai solat, Nabi nanyo, siapa di antara kalian yang tahu di mana rumah Sya'ban? Ada siko sahabat nunjuk, aku ya Rasulullah. Sya'ban itu rumahnya paling jauh ya Rasulullah di antara seluruh jamaah ini. Kata Rasulullah, aku tak mau tahu. Pokoknya kau rewangi aku, antar ke aku ke rumah Sya'ban. Aku nak nanyo, ngapo Sya'ban subuh ini tak ke masjid? Akhirnya diantarkanlah oleh sahabat tadi. Begitu Rasulullah sampai di depan rumah Sya'ban, Bapak Ibu tahu jam berapa? Dari habis solat subuh Pak, Nabi berjalan kaki sampai depan pintu rumah Sya'ban, waktu salat duha yang paling afdal, sekitar jam 8 pagi. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa lama dan berapa jauh Rasulullah berjalan dari masjid sampai ke rumah Sya'ban. Dari habis subuh Pak, sampai depan pintu rumah Sya'ban, waktu duha yang paling afdal, sekitar jam 8 pagi. Berarti Nabi berjalan itu hampir 3 jam. Kalau selesai solat subuhnya jam 5, sampai ke rumah Sya'ban jam 8, 3. Nah, berjalanlah kamu dari jalan pintu besi ini 3 jam. Kemana lah kira-kira? Sampai tak ke Layo?
Sampai jalani dulu. Ngomong sampai. Ya barangkali sampai 3 jam ya tak? Nah, saking jauhnya rumah Sya'ban dengan masjid, Pak. Begitu pintu rumah diketok, Assalamualaikum. Dari dalam ada jawaban, Waalaikumsalam. Muncul seorang perempuan yang nada suaranya berat, seolah dia dalam kondisi bersedih yang begitu hebat. Apa kata Rasulullah? Benar ini rumah Sya'ban? Benar. Anda siapa wahai Tuan? Aku Rasulullah. Terkejutlah perempuan tadi. Anda siapa? Aku istrinya Sya'ban ya Rasulullah. Oh kata Nabi. Aku nak nanya kata Nabi. Sya'ban mana? Ngapa Sya'ban subuh ini tak ke masjid? Dengan nada berat akhirnya istrinya menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi pagi sebelum subuh Sya'ban telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pagi itu sebelum subuh Sya'ban sudah wafat, meninggal. Tidak ada uzur yang menghalangi Sya'ban untuk salat subuh ke masjid Bapak Ibu, kecuali uzurnya karena ajal, karena meninggal. Sedih istrinya. Ya Rasulullah katanya, kami sekeluarga saat ini masih bingung. Kenapa kata Rasulullah? Tadi pagi sebelum Sya'ban wafat, Sya'ban sempat menjerit 3 kali ya Rasulullah. Setelah 3 kali Sya'ban menjerit, dia wafat, dia meninggal. Apa yang dia ucapkan kata Nabi? Inilah ya Rasulullah yang membuat kami sekeluarga bingung. Yang pertama Sya'ban menjerit, oh kenapa tidak lebih jauh? Oh kenapa tidak yang lebih bagus? Oh kenapa tidak semuanya? Selesai menjerit 3 kali dia wafat ya Rasulullah. Akhirnya dibacakanlah oleh Nabi Bapak Ibu surat Qaf ayat 22. Begitu Nabi narik nafas, Nabi terdiam. Dibacakan oleh Nabi surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ayat ini dibacakan oleh Rasulullah. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, demi sungguh engkau telah dilalaikan tentang hal ini. Fakashafna anka ghita'aka, maka kami bukakan apa yang menjadi penutup pandangan matamu. Fabasarukal yauma hadid, maka pada hari ini engkau melihat dengan penglihatan yang tajam yang tidak terhalang sedikit pun. Tahu tak kata Rasulullah, sesungguhnya suamimu Sya'ban pada saat dia sakaratul maut, Allah menunjukkan amal-amal terbaiknya yang pernah dia perbuat. Makanya kata Allah, fabasarukal yauma hadid, maka pada hari ini engkau melihat dengan pandangan yang tajam, ditunjukkan oleh Allah. Hijab yang menghalangi pandangan matanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sya'ban menjerit kata Rasulullah. Yang pertama, kenapa suamimu menjerit? Oh, kenapa tidak lebih jauh? Karena saat itu suamimu ditunjukkan oleh Allah pahala langkah kakinya berjalan menuju masjid. Begitu ditunjukkan oleh Allah bagaimana keutamaan pahala dia berjalan menuju masjid, nyesel Sya'ban, kalau aku tahu pahalanya semulia ini ya Allah, kenapa tidak lebih jauh aku tinggal dengan masjid? Makanya Sya'ban menjerit. Nah kita zaman sekarang tidak usah minta lebih jauh, bucu masjid lagi kadang-kadang tidak ke masjid. Benar? Nah ngaku kamu. Benar. Sahabat Nabi itu Bu Abdullah bin Maktum, Bapak Ibu, matanya buta. Minta rukhsah, minta keringanan sama Nabi. Kalau pacak idak melok solat subuh berjamaah di masjid. Uji Nabi idak. Walakin kuntu a'ma ya Rasulullah, tapi mata aku buta. Walaupun mata kau buta kata Rasulullah, kudoakan mata hatimu terang berjalan dalam kegelapan. Sejak saat itu Abdullah bin Maktum tidak pernah hadir solat subuh berjamaah terlambat di masjid. Kenapa? Karena dia tukang azan. Tukang azan kelambatan. Wong lah bubar, dia baru datang. Kacau. Nih. Abdullah bin Maktum matanya buta. Jalan dewean. Cuaca dingin begitu hebat di kota Madinah. Bayangkan dengan kita zaman sekarang. Badan sehat, mata melek. Listrik, lampu terang benderang. Rumah parak masjid, cuaca bagus. Nandak ke masjid. Jadi apalah manusia itu? Itulah uji wong sekayu ikat name bangke benyawe.
Kata ke bangki dia bernyawa, dikata ke hidup, tak pernah muncul ke masjid. Nah, kacau manusia itu. Yang kedua, kenapa suamimu menjerit? Kata Rasulullah. Oh, kenapa tidak yang lebih bagus? Suatu subuh, pada saat Sya'ban nak berangkat menuju masjid, baru buka pintu rumah Bapak Ibu, tiba-tiba tubuh Sya'ban, wajah Sya'ban diterpa oleh angin Madinah yang begitu dingin. Sampai akhirnya Sya'ban menggigil. Akhirnya Sya'ban pakai baju 2 lapis, Pak. Cuma baju yang bagus di dalam, baju buruk di luar. Ya sama kayak kita, Pak. Kalau seandainya nak pergi hari dingin kan pakai jaket. Akhirnya Sya'ban pakai baju 2 lapis. Pada saat berjalan menuju masjid, tiba-tiba di tengah jalan Sya'ban melihat ada sekelompok orang ramai. Ternyata mereka tengah mengerumuni seorang pengemis yang hampir mati kedinginan. Karena kesian, akhirnya baju Sya'ban tadi dibukanya oleh Sya'ban, tapi dinjuknya baju buruk. Akhirnya pengemis ini pacak pergi ke masjid, pacak solat subuh berjamaah bersama Nabi. Walaupun setelah solat, akhirnya pengemis ini pun tetap mati menemui ajal karena kedinginan. Nah, ditunjuk ke Allah pahala Sya'ban sedekah baju buruk tadi, Pak, sebelum dia mati. Apa kata Sya'ban? Oh, kenapa tidak yang lebih bagus? Kalau kunjuk ke baju yang lebih bagus, barangkali aku dapat pahala yang lebih baik, pahala yang lebih istimewa. Maka itu kita kalau sedekah, njuk wong, njuk yang bagus. Ya, njuk yang bagus. Tapi Bapak Ibu, njuk yang bagus tidak harus mahal, Pak. Jangan salah paham. Yang bagus tidak harus mahal. Ngerti? Ngerti. Ini ngenjuk celengan masjid lagi duit buruk. Nah, tak salah mudi ke? Ngenjuk celengan masjid bagi duit buruk. Bapak Ibu punya duit 20.000. 10.000 2 lembar. Sikok anyar, sikok buruk. Mak itu celengan masjid lewat. Yang mana yang Bapak Ibu masuk ke? Jangan mudi ke? Ha? Kira-kira yang mana yang dimasuk ke? Buruk. Ngisi celengan masjid lagi dimasuk ke duit buruk. Apa lagi kenjuk tukang parkir? Nasib uji tukang parkir. Kapan nerima duit parkir? Duitnya las-lasiban tetak 3. Ranum nian kalah ranum kulit pisang. Ya Allah. Ya. Nih. Maka Sya'ban nyesel. Oh, kenapa tidak yang lebih bagus, kata Sya'ban. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa Sya'ban menjerit, kata Rasulullah, kenapa tidak semuanya? Suatu hari Sya'ban lagi sarapan pagi, Pak. Adat orang Arab makan sarapan pagi itu, Pak, roti gendum dicelup bersama susu. Waktu lagi makan roti sarapan celup sama susu. Nah, apa itu? Mesin kelapa, mesin ketek. Lagi lemak makan roti dicelup susu, tiba-tiba datang pengemis minta makanan. Dia kelaparan. Akhirnya roti tadi, Pak, dipotong 2 oleh Sya'ban. Susunya segelas dibagi 2. Dinjoknya sama pengemis itu. Gembira pengemis tadi. Nah, ternyata ini termasuk sedekah terbaik Sya'ban. Begitu Sya'ban menjelang sakaratul mautnya, Sya'ban menjerit, oh, kenapa tidak semuanya? Kalau aku tahu pahalanya sehebat itu, ngapa tidak roti itu kunjuk ke galonya? Ngapa tidak susu itu ku sedekah ke galonya? Ternyata amal baik itu kita bisa melihat kenyataan balasannya, tidak harus menunggu mati, Bapak Ibu. Ini contoh sahabat Nabi. Sebelum mati, Allah bukakan, Allah tunjukkan amal-amal terbaik yang pernah dia lakukan. Dalilnya jelas, Pak, Nabi yang bacakan. Itu dalam sirah Nabawiyah. Laqad kunta fi ghaflatin min haza. Demi sungguh kau sudah dilalaikan tentang urusan ini. Fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Maka sekarang kami bukakan apa yang menjadi penutup pandangan matamu. Maka kau melihat dengan penglihatan yang tajam. Ternyata begitu menjelang nazak sakaratul mautnya, ditunjukkan oleh Allah amal-amal terbaiknya. Nah, baru yakin. Kita tak usahlah nak nunggu mati, Pak, baru nak yakin. Badan masih sehat, ada waktu luang, kesempatan ada ini.
Jangan pernah kita tunda selagi ada kesempatan untuk berbuat baik. Ya. Sesempit apapun waktu, sesingkat apapun kesempatan, selagi pacak diisi dengan yang baik, isilah dengan sesuatu yang baik. Sampai dalam hadis apa kata Rasulullah? In qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum pasilah fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisaha falyagrisha falahu bidzalika ajrun. Seandainya kata Rasulullah kiamat terjadi sesaat lagi, walaupun kita tak galak barangkali kiamat terjadi sesaat lagi, ngapo belum siap Ustaz? Selalu omongan belum siap, tapi nanda semayang. Mati belum siap, ngapo? Amal belum cukup, tapi nanda ke masjid. Andai kata kiamat terjadi sesaat lagi kata Rasulullah, sementara di tangan salah seorang kalian masih memegang sebuah bibit pohon korma yang siap dia tanamkan kata Rasulullah. Walaupun kamu belum sempat untuk memakan buah korma itu, tapi kamu tetap mendapatkan nilai pahala kebaikan. Dari apa? Dari niat kita menanamkan pohon itu. Suatu saat apabila dia berbuah, mudah-mudahan manisnya buah korma itu dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Nah kita Bapak Ibu, kira-kira batang kebaikan apa yang sudah kita tanamkan selama kita hidup? Berapa tahun nian umur kita sampai pagi ini Pak? Kira-kira apa yang sudah kita tanamkan kebaikan yang ada manfaatnya untuk orang banyak? Andai kita mati hari ini, kira-kira ada dah amal yang pacak tetap kita nikmati manfaatnya buat kita setelah kita mati? Sudah ada belum? Kalau belum, masih banyak kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan terlalu usil dengan masalah orang lain, tapi mari kita uruslah masalah diri kita sendiri. Mari kita introspeksi amal kita masing-masing. Kita ni kadang-kadang Bapak Ibu terlalu pintar kita menilai masalah orang lain. Kita terlalu pandai untuk mengomentari kekurangan orang lain. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah memikirkan bekal untuk diri kita sendiri. Benar? Benar. Hidup pucuk dunia ni memang Bapak Ibu, kadang-kadang kita jingok kebanyakan manusia cuma muncul orang-orang yang pandai mentertawakan keadaan orang lain. Bukan dia memikirkan masalah untuk memberikan manfaat untuk masalah orang lain. Nih Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mengakhiri tausiah ini ada sebuah cerita Bapak Ibu. Bagaimana seorang guru mengajar di dalam kelas. Seorang pak guru ngajar dalam kelas Pak. Dia tulis di papan tulis 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Tapi Bapak Ibu, begitu 1 ditambah 10, Pak gurunya nulis sama dengan 12. Begitu Pak gurunya belok ke hadapan murid-muridnya, seluruh muridnya di kelas itu ketawa galau-galau. Ketawa galau. Apa kata Pak gurunya? Anak-anak, ngapo kamu ketawa? Sekelas itu ketawa, nunjuk ke papan tulis, Pak guru, yang nomor 10 itu salah. 1 ditambah 10 mestinya 11. Tapi kenapa Pak guru jawab di situ 1 tambah 10 sama dengan 12? Sekelas anak muridnya menyalahkan Pak gurunya. Apa kata Pak gurunya? Senyum Pak gurunya. Terima kasih anak-anakku, kamu sudah ngingetkan aku. Memang benar 1 tambah 10 mestinya 11. Tapi kenapa aku tulis di papan 1 tambah 10 sama dengan 12? Inilah pelajaran yang akan aku ajarkan kepada kamu, bagaimana manusia menilai dunia. Ternyata bukan cuma pelajaran berhitung yang diajarkan oleh Pak guru pagi itu Pak, tapi Pak guru mengajarkan satu nilai falsafah bagaimana manusia dengan dunia Pak. Aku syukur kata Pak gurunya, aku bangga, aku gembira pagi ini. Ngapa? Karena kamu murid-muridku lah jadi wong pinter kalau. Tapi jangan kamu jadi pinter orang yang mentertawakan kesalahan orang lain, kata Pak gurunya. Kamu tahu itu benar, kamu tahu itu salah dari siapa, kata Pak gurunya. Seluruh anak murid jawab, kami tahu dari Pak guru. 9 contoh yang kutulis di papan tulis semuanya benar.
Tapi kamu tak katik ngucap terima kasih dengan aku, kata Pak Guru. Tapi nomor 10 memang sengaja kusalahkan, sekelas kamu mentertawakan aku. Kira-kira Bapak Ibu nyambung tak cerita aku ni? Apa dia yang nyambung? Nah, inilah manusia Pak dalam kehidupan ini. Baik kita sebanyak apa, kadang-kadang dengan sedikit kesalahan dak katik jadi ingatan manusia. Bukan minta diingat Pak. Kita selalu menilai sedikit keburukan manusia, tapi kita tidak memandang banyaknya kebaikan yang sudah diperbuatnya. Benar? Maka jadi manusia, jangan mudah kita menilai sedikit kesalahan orang lain, tapi mari kita introspeksi diri. Seseorang itu bisa jadi dia salah pada suatu hal, tapi dia banyak benar dalam hal yang lain. Terlalu jauh kita sibuk mengoreksi kekurangan orang lain, tapi mari kita mengkoreksi diri kita sendiri. Mumpung sekarang bulan Ramadan, mari kita kondisikan diri kita dalam suasana ibadah. Mari kita introspeksi diri. Barangkali Ramadan inilah saatnya kita menyempurnakan rangkaian ibadah kita yang terabaikan dari 11 bulan yang sudah kita lewati. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang istiqamah. Allah sehatkan kita semua. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala karuniakan kita ma'unah agar dapat maksimal di dalam mengkondisikan diri kita di bulan Ramadan ini di dalam nuansa ibadah. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf lebih kurang, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil mukhtar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan ya habib. Ramadan, Ramadan, laitaka